Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang gagal bayar di aplikasi Julo ya, ataupun galbay di aplikasi Julo ya. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang gagal bayar di aplikasi Julo. Seperti apa? Misalkan gagal bayar di aplikasi Julo, resiko yang kalian akan terima misalkan kalian tidak bayar di aplikasi Julo. Nah, simak terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Karena di sini saya mempunyai aplikasi Julo yang masih belum lunas ya, ataupun masih belum dibayar sampai hari ini ya. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi Julo. Oke, sabar dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman ya. Jadi sudah saya buka untuk aplikasinya ya. Buat teman-teman yang masih belum paham untuk aplikasi Julo ya. Aplikasi Julo ini aplikasi pinjaman online yang sudah legal ya. Jadi bukan ilegal teman-teman ya. Nah, jadi aplikasi Julo ini aplikasi pinjaman online yang sudah resmi OJK atau legal teman-teman ya. Oke, nah di sini sudah ada kunci ya, jadi terkunci ya, terblokir sementara ya. Jadi untuk limit ini sudah tidak bisa digunakan ya. Misalkan teman-teman ada limit ya di sini, misalkan kalian sudah telat bayar, jadi limit itu sudah tidak bisa digunakan ya. Nah, misalkan pertanyaan dari teman-teman, Bang, kalau kita punya pinjaman ya, pinjaman masih belum dibayar, limit kita, sisa limit itu masih bisa digunakan atau tidak bisa? Jadi jawabannya tidak bisa ya. Nah, misalkan teman-teman terkunci seperti ini, itu sudah telat artinya ya. Jadi misalkan teman-teman telat, pastinya akun kalian sudah terblokir sementara ya. Telat 1 minggu, 2 minggu, biasanya ada tulisan terblokir sementara. Itulah ya kalau di aplikasi Julo teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cek tagihannya teman-teman ya. Kita coba cek tagihannya. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya untuk tagihannya ya. Jadi tagihan status terlambat ya. Jadi sudah terlambat. Kemudian tagihan 2.467.000, terlambat 423 hari ya. Jadi sudah 1 tahun tidak dibayar teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Julo ini sudah 1 tahun tidak dibayar. Ini resikonya seperti apa Bang kalau kita gagal bayar di aplikasi Julo? Jadi banyak sekali dari teman-teman subscriber yang bertanya, Bang, resiko gagal bayar di aplikasi Julo seperti apa? Apakah ada DC datang ke rumah? Apakah sebar data? Jadi di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman teman-teman ya. Untuk posisi aplikasi ini daerah Jogja teman-teman ya, biar teman-teman tidak penasaran ya. Jadi untuk aplikasi Julo ini posisinya daerah Jogja ya. Oke, untuk sebar data ya. Jadi untuk aplikasi Julo, misalkan teman-teman telat bayar, itu tidak ada yang namanya sebar data ya. Sebar data ke seluruh kontak kalian tidak ada, misalkan kalian telat bayar ya. Kalaupun ada yang WA atau yang nagih ya, atau meneror kalian, kalau Anda nggak bayar, data Anda kami sebar. Nah, misalkan teman-teman dapat WA seperti itu tidak bakalan ya. Jadi buat teman-teman tidak usah takut, itu hanya nakut-nakuti saja. Karena untuk aplikasi Julo ini tidak ada teman-teman yang gagal bayar di sebar data ya. Jadi untuk sebar data nggak ada. Tapi kalau untuk kondar, nah kondar teman-teman ya, kontak darurat kalian itu akan dihubungi ya. Jadi banyak juga teman-teman yang bertanya, Bang gimana Bang, kondar akan dihubungi apa gimana? Kalau kondar tetap aja dihubungi misalkan kalian telat bayar ya. Jadi untuk kondar itu pasti dihubungi teman-teman ya.
untuk aplikasi Julu ini misalkan kalian nggak bayar ya. Jadi seperti itu untuk resiko gagal bayar di aplikasi Julu yang pertama ya. Jadi untuk sebar data nggak ada ya. Tapi kalau kontak darurat Anda tetap dihubungi seperti itu. Kemudian lanjut untuk DC lapangan ya. Jadi untuk DC lapangan sepengalaman saya ya, sepengalaman saya telat sampai 423 hari, sudah lama 1 tahun ini masih belum ada yang namanya DC teman-teman ya. Jadi untuk DC ya, ini masih belum ada yang datang ya. Ini sudah 1 tahun. Sebenarnya kalau DC Julu ini memang ada, harusnya waktu telat 2 bulan, 3 bulan itu harusnya didatangi. Tapi kalau teman-teman sudah lewat 3 bulan ke atas atau 4 bulan, bahkan 5 bulan nggak ada DC, itu nggak bakalan datang sudah. Ya. Jadi untuk aplikasi Julu ini 2.467.000. Ya sudah lewat 1 tahun ini, sejauh ini nggak ada DC-nya teman-teman ya. Cuman resiko misalkan teman-teman memang tidak bayar 4 bulan atau 3 bulan, itu BI checking sih. Karena apa? Karena aplikasi ini sudah legal, sudah resmi OJK. Jadi sudah pasti ya kalau BI checking teman-teman ya. Tapi kalau masalah DC teman-teman banyak yang bertanya, Bang apakah aplikasi Julu ada DC-nya? Jadi untuk pengalaman saya ini belum ada sih teman-teman. Nggak tahu kalau daerah Jabodetabek ya, mungkin ya, karena saya masih belum dapat informasi sih dari teman-teman subscriber. Soalnya jarang juga sih teman-teman yang minjam di aplikasi Julu ini, kebanyakan jarang ACC ya, seperti itu. Jadi untuk aplikasi Julu ya, sementara ini ya, sejauh ini masih belum ada sih informasi DC yang datang ke rumah teman-teman yang gagal bayar itu. Cuman BI checking itu aja sih teman-teman. Kalau keyakinan saya sih untuk aplikasi Julu ini nggak ada DC-nya ya. Jadi nggak ada, aman sih kayaknya teman-teman. Aman, tidak ada DC-nya maksudnya gitu loh ya. Karena teman-teman yang kalau gagal bayar itu yang paling ditakutkan kan DC itu aja sih. Ya kan? Untuk sebar data nggak ada ya. Tadi sudah saya jelaskan, sebar data nggak ada. Menghubungi di luar Kondar ya mungkin, kalaupun ada yang menghubungi di luar Kondar ya mungkin 1 orang atau 2 orang seperti biasa lah teman-teman ya. Kalau Kondar wajib dihubungi. Jadi untuk Kondar misalkan teman-teman telat bayar itu biasanya dihubungi tetap. Kalau kalian telat atau memang nggak bayar itu pasti, nggak tahu telat 1 hari atau 2 hari, tapi tetap aja kalau Kondar dihubungi ya. Tapi kalau masalah sebar data nggak ada ya, aman teman-teman ya. Kemudian untuk DC saya perjelas lagi ya. Untuk pengalaman saya ini sampai sekarang ini nggak ada yang namanya DC sih. Tapi waktu telat 2 bulan, sekitar 2 bulan ya kalau nggak salah, sempat dapat WA katanya tim kolektor mau datang ke rumah katanya. DC mau jemput dana. Sebenarnya kalau kita gagal bayar di pinjol legal pun, meskipun pinjol itu nggak ada DC-nya, memang sudah biasa kalau dapat WA DC mau datang ya, tim kolektor mau jemput dana, itu sebenarnya biasa teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik, nggak usah takut, hadapi aja. Memang kalau memang kalian tidak ada dana ya, karena sepengalaman saya, keyakinan saya untuk aplikasi Julu ini nggak ada DC-nya sampai hari ini ya. Meskipun teman-teman sudah dapat WA, dapat telepon, DC mau datang, DC mau jemput dana, itu sudah biasa. Itulah resiko gagal bayar di pinjaman online ya. Jadi untuk aplikasi Julu ini aman, tidak ada DC lapangannya sejauh ini sampai detik ini teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.